Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Baik. Kabar baik ya? Ya, alhamdulillah. Nah, kira-kira siapa yang udah masuk? Alek, Pak. Alek ya. Nah, kemana Alek nak? Sakit, Pak. Sakit ya. Lainnya masuk semua ya. Ya, Pak. Ya, anakku sekalian, tolong mic-nya matikan dulu ya nak ya, mic-nya matikan dulu ya. Tolong anakku sekalian, jangan lupa kita bersyukur ya, karena kita telah diberi kesehatan. Dan jangan lupa kita doakan bagi yang sakit, semoga tetap sembuh ya, semoga sembuh. Nah, anak-anakku sekalian, jangan lupa untuk bersyukur dan tetap patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa menggunakan 3M. Nah, sebelum Pak Guru mulai, Pak Guru pimpin untuk berdoa ya anak-anak. Semoga pembelajaran kita kali ini diberikan kemudahan serta kelancaran. Pak Guru pimpin berdoa mulai. Selesai. Anak-anakku, tahukah kalian saat ini ada adalah bulan Agustus ya, di mana di sepanjang jalan. Kira ada yang tahu tidak di bulan Agustus ini ada sebuah peristiwa penting? Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Ayo, siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Iya, Hari Kemerdekaan Indonesia. Kira-kira ada yang tahu lagi enggak? Kira-kira hari di bulan Agustus itu ada apa ya? Di bulan Agustus itu ada apa? Coba Nadia. Di bulan Agustus itu ada apa? Hari lahir. Iya, hari lahirnya kemerdekaan. Tepatnya pada tanggal 17 Agustus kita melaksanakan upacara bendera, di mana di sana terjadi sebuah peristiwa penting ya. Para tokoh sejarah kita, tokoh proklamator kita melaksanakan pembacaan teks proklamasi. Nah, untuk lebih jelasnya, pada pembelajaran kali ini, kalian akan mempelajari tentang makna proklamasi. Yang nomor 2, kalian mempelajari tentang cara adaptasi makhluk hidup, terutama tumbuhan. Nah, tolong perhatikan, Pak Guru akan mengirimkan sebuah layar ya anak-anak. Tolong kalian amati. Di sana ada materi proklamasi kemerdekaan Indonesia, kado terbesar untuk rakyat Indonesia. Jadi proklamasi ini merupakan kado terbesar. Nah, karena apa kok disebut kado? Nah, kita pelajari kali ini. Di sini Pak Guru akan menjelaskan sedikit tentang sejarah terjadinya tanggal 17 Agustus 1945 tepatnya. Di mana sebelum tanggal 17, tanggal 14 itu saat Soekarno, Hatta, dan Rajiman kembali ke tanah air dari Dalat, ya 250 km di sebelah timur laut dari Saigon. Syahrir mendesak agar Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan. Setelah itu, tanggal 15 Agustus 1945 terjadi sebuah peristiwa penting, yaitu Jepang menyerah kepada sekutu. Tentara dan Angkatan Laut Jepang masih berkuasa di Indonesia. Setelah itu, pemuda mengadakan rapat di Pegangsaan Timur nomor 13, ya tepatnya di Lab Mikrobiologi. Setelah itu, tanggal 16 Agustus 1945,
Gejolak tekanan yang menghendaki pengambil alihan kekuasaan oleh Indonesia makin memuncak, dilancarkan para pengikut Syahrir. Kemudian mengadakan rapat di asrama Baperti, Jalan Cikini nomor 71 pukul 24.00 yang dihadiri oleh Sukarni, Yusuf Kunto, Dr. Mewati, dan Sodanco Singgi, bekas Komandan Peta Jakarta. Setelah itu ada namanya juga peristiwa Rengas Dengklok. Para pemuda pejuang kehilangan kesabaran dan pada dini hari tanggal 16 Agustus 45 dengan dipimpin Sudanko Singgi dan atas bantuan peralatan peta dari Cu dan Cu Latif, mereka menculik Soekarno dan Hatta dan membawanya ke Rengas Dengklok. Golongan muda ini dan golongan tua melakukan perundingan. Mereka setuju proklamasi dilaksanakan di Jakarta paling lambat 17 Agustus 1945. Nah, di sana terjadi pertemuan Soekarno-Hatta dengan Mayor Jenderal Nishimura. Rombongan dari Rengas Dengklok tiba di Jakarta pukul 23.00. Dwi Tunggal menemui Laksamana Maeda. Dwi Tunggal Laksamana dengan ditemani Nishijima, Yoshizumi, dan Miyoshi mendatangi Majen Nishimura. Setelah dari rumah Nishimura, Soekarno-Hatta menuju rumah Laksamana Maeda. Ini bernama Jalan Imam Bonjol nomor 1 untuk membahas dan menyusun teks proklamasi. Nah, anak-anak, kalian catat ya, naskah proklamasi itu disusun ini para tokohnya. Soekarno itu yang membuat judul dan penutup. Mr. Ahmad Subarjo itu penulis bait pertama. Muhammad Hatta itu penulis bait kedua, dengan dikasihkan Sukarni, BM Diah, dan Sayuti Melik. Setelah mengkritisi teks, kemudian terjadi sebuah ini persoalannya adalah kira-kira siapa yang menandatanginya ya, kemudian siapa yang membacakan. Kemudian di mana tempatnya akan diadakan sebuah pembacaan teks proklamasi. Ternyata terjadi proses finishing, artinya kesepakatan. Setelah konsep selesai disepakati, kemudian Sayuti Melik menyalin dan mengetik naskah tersebut dengan mengadakan perubahan secukupnya. Kemudian naskah dibawa ke forum. Kira-kira ini naskahnya anak-anak. Ya, mungkin kalian sudah mengerti ya naskah teks proklamasi. Kemudian setelah naskah ditulis, ini yang diketik. Diketik oleh siapa? Oleh Sayuti Melik. Nah, dalam protokoler proklamasi itu terdapat sebuah pembacaan atau susunan. Yang pertama yaitu pembacaan teks proklamasi. Kemudian pengibaran bendera merah putih. Coba siapa yang mau bacakan? Ya, kira-kira siapa yang mau bacakan ini? Ada yang mau bantu Pak Guru enggak untuk membacakan ini? Coba kalau ada yang membacakan, mic-nya tolong hidupkan ya. Yang pertama itu adalah pembacaan teks proklamasi, kemudian pengibaran bendera merah putih, diikuti dengan lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman. Setelah itu pidato Wali Kota Suwiryo, Wali Kota Jakarta. Kemudian sambutan dari Dr. Mewati, Ketua Keamanan. Kira-kira suasana pembacaan teks proklamasi itu seperti ini anak-anak. Jadi pembacaan naskah proklamasi dilaksanakan pada pukul 10 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 oleh Soekarno. Sehingga setiap tanggal 17 Agustus 1945 diadakan upacara bendera dimulai dari pukul 10.
Setelah pembacaan teks proklamasi, kemudian diadakan pengibaran sang merah putih oleh S. Suhud dan Latif Hendra Ningrat. Dari Pak Guru yang menjelaskan, ya, dari Pak Guru yang menjelaskan tadi, tolong kalian tulis di LKPD-nya masing-masing ya anak-anak, dengan Pak Guru sematkan di grup WA kalian. Ini alamatnya, ya. Setelah itu kalian masuk, muncul seperti ini. Dalam itu kalian tulis nama siswanya, siapa nama kalian, kemudian kelasnya, nomor absennya. Kalian tulis ya. Setelah itu kalian menyebutkan makna proklamasi. Di sini ada bacaan. Kalian bacakan, kemudian kalian tulis paling sedikit 4 makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Mungkin Pak Guru kasih contoh. Makna kemerdekaan ini, makna proklamasi yang pertama, Indonesia terlepas dari penjajahan. Yang nomor 2 dan seterusnya, kalian cari ya. Kalian tulis di sini, kalian ketikkan nanti. Kemudian kalian diskusikan dengan kelompokmu. Nah, jika kelompoknya tidak ada, kalian kerjakan dengan bekerja sama, baik dengan orang tua, kakak maupun teman yang dekat. Kalian tuliskan makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Kalian tulis di sini ya. Nah, kemudian kalian tuliskan kesimpulannya yang kalian temukan dalam makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sudah? Setelah itu anak-anak, kalian juga akan mempelajari tentang materi IPA, yaitu adaptasi makhluk hidup, yaitu tumbuhan. Di sini ada beraneka macam tumbuhan. Ya, di sini banyak beraneka macam tumbuhan. Tujuannya kenapa tumbuhan beradaptasi? Yang pertama yaitu mempertahankan kelangsungan hidupnya. Yang nomor 2 adalah melindungi diri dari musuh. Itu tujuan adaptasi. Nah, contoh tumbuhan yang beradaptasi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, kira-kira itu ada pohon jati. Nah, Pak Guru tanya, di pohon jati tersebut, kira-kira mempunyai ciri khusus enggak anak-anak? Apa ciri khususnya kira-kira? Di sana daunnya mengering ya, atau tidak ada. Nah, tahukah kalian pohon jati ini pada musim kemarau dia menggugurkan daunnya dengan cara meranggas, ya disebut dengan meranggas, yang berguna untuk mengurangi penguapan. Yang gambar berikutnya ini adalah gambar apa? Ada yang tahu? Coba yang tahu jawab. Ini adalah gambar eceng gondok. Ya, kalau bahasa Maduranya itu genjer. Kemudian di sini ada tumbuhan yang namanya sirih ya. Dia merambat. Di sini ada tumbuhan apa namanya itu? Ada yang tahu enggak? Namanya, ayo yang tahu jawab. Kaktus. Apa? Kaktus. Ya, di sana ada gambar kaktus. Nah, kaktus ini memiliki daun apa tidak anak-anak? Tidak, Pak. Tidak, apa ada? Ayo ada yang jawab. Tidak, Pak. Tidak. Ya, kaktus itu memiliki daun. Ya, kaktus itu memiliki daun yang menyerupai duri.
Setelah itu ada gambar teratai. Teratai ini hidupnya di perairan. Dia memiliki lebar daun ya, gunanya untuk mengurangi penguapan. Kalau gambar ini ada yang tahu tidak anak-anak? Gambar apa ini? Gambar kantong semar. Gunanya buat apa kantong semar? Untuk memenuhi gas nitrogen. Jadi dia memakan serangga. Nah, sini. Ini contoh yang menggugurkan daunnya di musim kemarau. Contoh pohon jati, mahoni, randu. Tujuannya untuk mengurangi penguapan air. Jadi kenapa saat bulan-bulan Agustus ini ya, musim kemarau, banyak daun-daun yang berterbangan. Ya, gunanya itu untuk menggugurkan daunnya di musim kemarau. Kemudian kaktus ini dia adalah memiliki daun berbentuk duri, kulit batang tebal, berlapis, lilin, dan berongga. Akarnya panjang sehingga dapat menyerap air dari jarak yang jauh. Setelah itu ada juga yang namanya enceng gondok. Ini berdaun tipis agak lebar untuk mempercepat penguapan. Tangkai batang bergelembung dan berongga untuk menyimpan udara. Kemudian memiliki akar pembandul sehingga enceng gondok dapat berdiri tegak dan tidak terbalik di air. Setelah itu ada teratai. Ya, coba Nadia bacakan itu teratai. Temannya mendengarkan ya. Lebar dan tipis. Batang lentur berguna untuk memperbanyak penguapan sehingga tidak masuk dalam air. Yang kecil juga berguna untuk cahaya matahari. Ya, di sana teratai gunanya untuk mengurangi atau memperbanyak penguapan sehingga tidak busuk di dalam air. Kemudian sirih, coba ada yang mau bacakan enggak? Sirih, siapa yang mau bacakan? Mungkin Febri, coba Febri bacakan. Ayo Febri bacakan. Mempunyai akar pelekat sehingga memungkinkan sirih untuk hidup merambat pada tumbuhan lain sehingga sirih dapat memperoleh cahaya matahari untuk berfotosintesis. Ya, jadi sirih itu mempunyai akar pelekat. Setelah itu kantong semar ini berguna untuk mencari serangga ya. Jadi dia gunanya memberikan bau yang dikeluarkan mengundang serangga untuk mendekat sehingga yang hinggap tergelincir dan terperangkap dan menjadi makanan bagi kantong semar. Nah, kira-kira coba anak-anak sebelum kalian menjelaskan gambar satu-satu ini ya, Pak Guru akan memutar video buat kalian. Tolong simak videonya. Kita dulu. Assalamualaikum teman-teman, bertemu lagi dengan Bilkis. Teman-teman harus tetap semangat belajar ya, walau belajarnya masih di rumah. Insya Allah, Bilkis akan tetap setia menemani teman-teman belajar. Sebelum belajar, jangan lupa
selalu berdoa ya teman-teman, agar Allah memberikan kemudahan pemahaman kepada kita. Amin. Nah teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang adaptasi tumbuhan dengan lingkungannya. Kita mulai ya teman-teman, let's go. Teman-teman, pernah dengar kata adaptasi? Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Tumbuhan beradaptasi untuk mempertahankan hidup atau agar tetap hidup dan tumbuh. Cara adaptasi tumbuhan terlihat dari ciri khusus yang dimiliki tumbuhan tersebut untuk hidup pada tempat tertentu. Berdasarkan tempat hidup atau habitatnya, tumbuhan dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu hidrofit, hygrofit, xerofit, dan halofit. Sekarang kita bahas satu persatu ya. Kita mulai dari hidrofit. Hidrofit adalah tumbuhan yang hidup di lingkungan air. Ada beberapa ciri khusus yang dimiliki tumbuhan yang hidup di air. Di antaranya, mengapung di dalam air, memiliki daun yang lebar dan tipis untuk mempercepat penguapan. Juga batang atau tangkai daun berongga udara agar dapat mengapung di air. Contoh tumbuhan hidrofit adalah teratai dan eceng gondok. Adaptasi pada teratai adalah dengan memiliki daun yang tipis dan lebar agar bisa mengapung di atas air. Permukaan daun dilapisi zat lilin sehingga tidak akan busuk walaupun terkena air. Pangkal tangkai daun pada eceng gondok memiliki banyak rongga udara agar dapat mengapung di permukaan air. Eceng gondok juga memiliki akar yang lebat dan berserabut. Fungsinya untuk menjaga keseimbangan agar tidak mudah terbalik di permukaan air. Yang kedua adalah hygrofit. Hygrofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah yang lembab. Ciri tumbuhan hygrofit diantaranya memiliki daun yang tipis dan lebar. Permukaan daun juga memiliki banyak stomata. Contoh tumbuhan hygrofit adalah talas, paku-pakuan, dan lumut. Yang ketiga adalah xerofit. Xerofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah kering. Ciri-ciri tumbuhan xerofit diantaranya adalah permukaan daun dilapisi lilin agar mengurangi penguapan air. Daun kecil bahkan ada yang berbentuk duri, berakar panjang untuk mencari air, dan memiliki batang yang tebal untuk menyimpan cadangan air. Contoh tumbuhan xerofit adalah kaktus dan lidah buaya. Dan yang keempat adalah halofit. Halofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah berkadar garam tinggi, misalnya di daerah laut atau pantai. Ciri-ciri tumbuhan halofit adalah berdaun kaku, tebal, dan licin untuk mengurangi penguapan. Terdapat kelenjar di bagian bawah daun untuk mengeluarkan kelebihan garam. Dan memiliki akar napas. Contoh tumbuhan halofit adalah tumbuhan bakau atau mangrove. Demikianlah beberapa jenis adaptasi atau penyesuaian diri tumbuhan dengan lingkungannya. Semoga bisa dipahami ya teman-teman. Alhamdulillah, belajar hari ini sudah selesai. Jika ada yang belum jelas, teman-teman bisa bertanya kepada gurunya ya, atau teman-teman bisa memutar kembali video Bilqis ini. Selamat belajar dan tetap semangat belajar ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video selanjutnya.
Nah, di sana barusan kalian itu ya dijelaskan di video tentang berbagai macam tumbuhan. Ada hidrofit, ada higrofit, ada xerofit, dan ada halofit. Pak Guru ulangi lagi, hidrofit itu adalah tumbuhan yang hidup di air. Higrofit adalah tumbuhan yang hidup di darat. Setelah itu ada juga yang namanya tadi apa? Ada xerofit ya, adalah hidup yang di kering. Setelah itu ada halofit, tumbuhan yang hidup di dekat daerah pantai. Nah, Pak Guru punya pertanyaan anak-anak. Coba yang bisa cepat-cepat jawab ya. Dulu di sini Pak Guru punya tumbuhan. Yang bisa jawab, tolong mic-nya hidupkan. Di sini tumbuhan apa kira-kira? Ini jenis tumbuhan apa tadi? Ayo, ada yang bisa jawab? Apa hidrofit, xerofit, higrofit, apa halofit? Ada yang tahu tidak? Tumbuhan ini hidup di mana? Di darat, Pak. Darat. Iya. Alhamdulillah. Mic-nya matikan ya, Nak. Nah, jadi kalian bisa menjawab itu merupakan tumbuhan higrofit atau yang hidup di daerah darat. Coba sekarang kalian amati lagi. Tugas kalian adalah menentukan. Sudah muncul gambarnya itu, anak-anak? Muncul apa tidak? Muncul ya. Di sana ada berbagai macam tumbuhan. Ini tumbuhan apa? Ada yang bisa jawab? Tulip. Tumbuhan apa ini anak-anak kira-kira? Tulip. Yang ini sebelah kiri ya, sebelah kiri dari gambar kalian berwarna merah itu. Bunga? Mawar, Pak. Iya, bunga mawar. Nah, tugas kalian, Pak Guru kasih contoh dulu ya. Kalian tuliskan ini ada berapa gambar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 gambar. Kalian tentukan jenis tumbuhannya apa ini. Ya, yang satu sudah terjawab. Adalah bunga mawar. Kira-kira dia memiliki adaptasi tidak anak-anak? Kira-kira dia mempunyai ciri khusus apa? Dia memiliki apa biasanya? Ada yang tahu? Bunga mawar ini di batangnya memiliki apa? Ya, memiliki duri. Gunanya untuk melindungi diri. Jadi seperti itu ya anak-anak. Nanti kalian tuliskan di LKPD-nya di sini. Ya, kalian amati gambarnya, tumbuhannya, kemudian kalian tulis. Ya, bisa ambil di sini gambarnya atau bisa yang di sini. Atau gini saja, yang ini Pak Guru jelaskan satu-satu, nanti kalian jawab yang ini ya. Nah, kalian tuliskan di LKPD-nya, kalian nama tumbuhannya apa ini kira-kira, pasti sudah tahu semua. Yang ini ya, ada 3 tumbuhan, kalian tulis nama tumbuhannya, kemudian ciri-cirinya, habitatnya itu hidup di mana. Kalian tulis di sini. Setelah itu ciri-ciri tumbuhannya, kira-kira dari daunnya dia memiliki apa ya. Kalian tulis di sini, amati. Ya, tulis di sini. Kalau sudah selesai, kalian tulis kesimpulannya, apa yang kalian pelajari hari ini. Setelah itu kalian tulis atau klik finish. Ya, mengerti anak-anak? Mengerti ya? Ya, Bu. Nah,
Sekarang kita kembali ke sini. Di sini tadi ada bunga mawar. Yang di sini ada bunga apa itu warna kuning? Kira-kira. Sepertinya itu bunga sepatu ya. Nah, bunga sepatu itu dia memiliki warna yang menarik. Kemudian sebelahnya itu ada pohon salak. Nah, pohon salak itu ada yang tahu tidak? Dia memiliki ciri apa kira-kira? Memiliki apa? Coba ada yang tahu? Iya, memiliki duri. Setelah itu ini ada tumbuhan apa? Ada yang tahu? Ini namanya tumbuhan Venus, ya. Sama dengan kantong semar. Dia memiliki daya bau yang menarik untuk dimakan, sehingga serangga terjebak di sini. Nah, yang ini ada yang tahu tidak? Ini ciri-cirinya kalau dipegang daunnya maka akan menutup. Kira-kira tumbuhan apa? Putri malu. Iya, tumbuhan putri malu. Nah, kira-kira kalau kalian menginjak ini apa yang terjadi? Ada yang tahu? Dia memiliki apa? Ayo, ada yang tahu tidak? Dia memiliki ya, putri malu ini memiliki duri. Setelah itu, ini ada gambar bambu. Nah, kira-kira bambu itu memiliki ciri apa? Ada yang tahu tidak? Bambu. Biasanya bambu itu memiliki bagian atau duri-duri halus ya, yang sangat gatal kalau menyentuh kulit kita. Setelah itu ada juga ini namanya bunga Rafflesia atau bunga bangkai. Bunga ini juga sama fungsinya dengan yang bunga Venus atau kantong semar. Nah, coba kalian lihat ya, kalian pahami di sini. Ini contoh tumbuhan yang melindungi diri dengan duri. Salah satunya mawar, salak, putri malu, ini namanya putri malu. Kemudian durian, durian juga memiliki duri ya. Setelah itu jeruk. Ada juga yang melindungi dirinya dengan getah. Ini ada tumbuhan kelor ya. Atau tumbuhan apa itu namanya? Ada yang tahu tumbuhan apa itu? Biasanya ini dibuat camilan. Ada yang tahu? Coba jawab, ada yang tahu tidak? Ya, di sini juga ada bunga cempaka. Kalau kita petik, pasti dia akan mengeluarkan getah. Setelah itu, melindungi diri dengan bulu racun. Contohnya ini bambu. Bambu bulu racunnya akan menancap dan menimbulkan rasa gatal. Setelah itu, melindungi diri dengan mengeluarkan bau tidak sedap. Contohnya bunga Rafflesia dan bunga bangkai. Nah, anak-anak, tolong kalian kerjakan ini ya. Selain LKPD-nya, kalian juga mengerjakan ini. Nama tumbuhan jati. Bentuk adaptasinya apa? Yang Pak Guru jelaskan tadi itu. Kalian tulis di bukunya, kemudian kalian foto. Ya, kirim ke grup WA kalian. Mengerti anak-anak? Iya, Pak. Ya. Apakah ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Ya. Nah, barusan kita telah belajar tentang makna proklamasi. Yang nomor 2 kita belajar tentang apa tadi? Tentang adaptasi makhluk hidup. Nah,
Itu ya anak-anak, jangan lupa kalian kerjakan di LKPD-nya masing-masing. Ya, di sini tadi. Yang dari awal Pak Guru sematkan di grup WA kalian kerjakan ini ya. Itu saja dari Pak Guru. Jangan lupa kalian besok bawa pelajaran PKN dan Bahasa Indonesia. Ya, untuk pelajaran besok. Sebelum Pak Guru tutup, Pak Guru akan membacakan doa. Ya, semoga pembelajaran kita kali ini bermanfaat bagi kita semua. Pak Guru pimpin doanya ya anak-anak. Berdoa mulai. Selesai. Nah, sekian pembelajaran dari Pak Guru. Jangan lupa kalian tetap menjaga protokol kesehatan dan jaga kesehatan ya. Jangan lupa besok kita bertemu kembali. Pak Guru ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.